Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS atau STS atau UTS mata pelajaran biologi ya, kelas 11 SMA atau MA semester 1 kurikulum merdeka beserta kunci jawabannya. Oke. Dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajaran lainnya, silakan cek ya di bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada di sana. Dan mari kita mulai latihannya. Jaringan di bawah ini merupakan jaringan yang sel-selnya sudah berhenti tumbuh kecuali A. Sclerencium, B. Xilem, C. Epidermis, D. Cambium, E. Phloem. Maka jawaban yang benar adalah D. Cambium jawabannya. Berikut ini adalah ciri-ciri jaringan pada tumbuhan. 1. Sel memiliki fokula yang sangat kecil. B. Susunan sel sangat rapat. C. Memiliki ruang antar sel. E. Inti sel nukleus berukuran besar. 5. Sel yang mengandung sedikit protoplasma. Nah, ciri-ciri jaringan meristem ditunjukkan oleh nomor A, 2, 4, dan 5, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 4, D, 3, 4, dan 5, E, 2, 3, dan 4. Maka jawaban yang benar adalah B, 1, 2, dan 4 jawabannya. Satunya, sel memiliki fokula yang sangat kecil. 2. Susunan sel sangat rapat. Dan 4. Inti sel nukleus berukuran besar. Jaringan yang berfungsi untuk mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan dari berbagai organ membentuk sistem organ disebut A. Jaringan saraf, B. Jaringan pengikat, C. Jaringan epitel, D. Jaringan otot, E. Jaringan proteksi. Maka jawaban yang benar adalah B ya, jaringan pengikat jawabannya. Sel yang belum memiliki membran inti disebut A. Sel tumbuhan, B. Sel prokariotik, C. Sel eukariotik, D. Sel dan jaringan, E. Sel hewan. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu sel prokariotik jawabannya. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, ini gambarnya ya. Nama dan fungsi bagian sel saraf yang diberi huruf A adalah ini. A. Dendrit, itu penerima impuls dan menyampaikan impuls menuju badan sel. B. Akson, pengirim impuls yang diperoleh badan sel. C. Badan sel, meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. D. Dendrit, menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson. E. Badan sel, penerima impuls atau rangsangan. Maka jawaban yang benar adalah A. Dendrit ya, penerima impuls, dan
menyampaikan impuls menuju badan sel. Berikut adalah jaringan yang terdapat pada tumbuhan. A. Epidermis, B. Sclerenchyme, C. Cambium, D. Xilem, E. Palisade, F. Bunga karang. Nah, jaringan yang hanya terdapat pada daun dan mampu melangsungkan fotosintesis adalah A dan B, B, D dan E, C, E dan F, D, B dan C, E, C dan D. Maka jawaban yang benar adalah C ya, E dan F jawabannya. Itu Palisade dan bunga karang jawabannya ya. Kita lanjut soal nomor 7. Pernyataan berikut merupakan ciri-ciri jaringan. Oke, ya. Pernyataan berikut merupakan ciri-ciri jaringan. Ya, 1. Sel-sel mengalami penebalan sekunder dengan lignin. 2. Berfungsi sebagai pelindung dan dilengkapi lapisan lilin. 3. Bentuknya memanjang, tegak, dan banyak mengandung klorofil. 4. Sel-sel jaringan muda selalu membelah atau bersifat embrional. 5. Pada beberapa tempat termodifikasi menjadi stomata atau rambut. Nah, ciri-ciri jaringan epidermis tumbuhan ditunjukkan nomor A1 dan 2, B3 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 5, E4 dan 5. Maka jawaban yang benar adalah D ya, 2 dan 5. 2 berfungsi sebagai pelindung dan dilengkapi lapisan lilin. 5 pada beberapa tempat termodifikasi menjadi stomata atau rambut. Itu ya jawabannya. Kayu pinus disusun oleh sel-sel yang panjang dengan ujung runcing, mempunyai nokta yang berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Nah, sel-sel yang dimaksud adalah A. Trachea, B. Sclerenchyme, C. Parenchyme, D. Tracheit, E. Sclerate. Jawaban yang benar adalah D ya, Tracheit jawabannya. Pengangkutan air dan unsur hara dari tanah ke dalam akar secara berurutan melalui A. Epidermis, cortex, endodermis, phloem, B. Epidermis, cortex, endodermis, xilem, C. Epidermis, cortex, phloem, xilem, D. Bulu akar, endodermis, xilem, cortex, E. Epidermis, endodermis, cortex, xilem. Maka jawaban yang benar adalah B ya, epidermis, cortex, endodermis, xilem jawabannya. Batang tumbuhan dikotil dapat tumbuh membesar karena aktivitas kambium yang membelah A. Keluar membentuk phloem, ke dalam membentuk xilem. B. Keluar dan ke dalam membentuk xilem. C. Keluar dan ke dalam membentuk phloem. D. Keluar membentuk lapis renggabus, ke dalam membentuk xilem dan phloem. E. Keluar membentuk xilem, ke dalam membentuk phloem. Maka jawaban yang benar adalah A ya,
keluar membentuk floem, ke dalam membentuk xilem. Daniel sedang mengamati sebuah sel di bawah mikroskop. Sel yang diamati tersebut memiliki warna hijau dan berbentuk seperti segi lima, dan banyak terdapat bulatan-bulatan warna hijau di dalam selnya. Nah ya, bulatan-bulatan warna hijau tersebutlah yang menyebabkan sel menjadi warna hijau dan menghasilkan oksigen bagi sel tersebut. Nah, berdasarkan hasil pengamatannya, Daniel menyimpulkan bahwa ia mengamati sel dan bulatan hijau tersebut adalah A. Hewan atau lisosom, B. Tumbuhan atau kloroplas, C. Kloroplas, D. Hewan ribosom, E. Tumbuhan yaitu mitokondria. Maka jawaban yang benar adalah B ya, tumbuhan kloroplas jawabannya. Mitokondria merupakan organel yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi sel. Nah, sel yang aktif bergerak seperti sel otot memiliki mitokondria yang lebih banyak daripada sel yang lain. Mitokondria terbentuk pada saat siklus sel, yaitu pada tahap A. Anafase, B. Interfase, C. Metafase, D. Profase, E. Telofase. Maka jawaban yang benar adalah B ya, interfase jawabannya. Suatu organel sel memiliki ciri-ciri: 1. Merupakan fasikel yang terbentuk dari badan Golgi. 2. Mengandung enzim-enzim hidropolitik. 3. Melakukan pencernaan intraseluler. Nah, organel sel yang memiliki ciri-ciri di atas ialah A. Ribosom, B. Mitokondria, C. Centriole, D. Lisosom, E. Retikulum endoplasma. Maka jawaban yang benar adalah D ya, lisosom jawabannya. Perhatikan gambar struktur membran sel berikut. Oke, ini ya. Nah, glikolipid dan glikoprotein secara berurutan ditunjukkan oleh nomor A 2 dan 3, B 2 dan 4, C 1 dan 2, Oke, D 4 dan 6, lalu E 5 dan 1. Maka jawaban yang benar adalah A ya, 2 dan 3. A jawabannya 2 dan 3. Ini 2 ini glikolipid dan 3 adalah yaitu glikoprotein. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan data tentang transport melewati membran plasma berikut. 1. Melawan gradien konsentrasi. 2. Tidak membutuhkan energi. 3. Partikel bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. 4. Melewati selaput semi permeabel. 5. Molekul air bergerak dari hipotonik ke hipertonik. Nah, data yang menggambarkan proses osmosis ditunjukkan oleh nomor A 2, 3, dan 4, B 2, 4, dan 5, C 1, 2, dan 3, D 1, 4, dan 5, E 3, 4, dan 5. Maka jawaban yang benar adalah
B. 2, 4, dan 5. 2. Tidak membutuhkan energi. 4. Melewati selaput semi-permeabel. 5. Molekul air bergerak dari hipotonik ke hipertonik. Perhatikan ciri berikut. 1. Materi inti tidak memiliki membran. 2. DNA berada di dalam. 3. Nukleus tidak memiliki organel. 4. Materi inti memiliki membran. Nah, dari ciri-ciri tersebut, ciri-ciri sel prokariotik ditunjukkan pada nomor A1 dan 2, B 2 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4, E 1 dan 3. Maka jawaban yang benar adalah E ya, 1 dan 3. 1. Materi inti tidak memiliki membran. Lalu 3. Nukleus tidak memiliki organel. Istilah sel pertama kali dinyatakan oleh A. Johannes Purkinje, B. Rudolf Virchow, C. Felix Dürerjudin, D. Robert Koch, dan E. Theodor Schwann. Jawaban yang benar adalah D ya, Robert Koch jawabannya. Organel yang berperan dalam respirasi sel adalah A. Retikulum endoplasma, B. Mitokondria, C. Nukleus, D. Sitoplasma, E. Lisosom. Maka jawaban yang benar adalah B ya, mitokondria jawabannya. Di bawah ini yang merupakan pengertian difusi adalah A. Perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah, baik melewati membran atau tidak. B. Perpindahan molekul air melewati membran semi-permeabel. C. Perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi, baik melewati membran atau tidak. D. Perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi melewati membran. E. Perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah, baik melewati membran atau tidak. Maka jawaban yang benar adalah E. Perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah, baik melewati membran atau tidak. Perhatikan data berikut. 1. Perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi, baik melewati membran atau tidak. 2. Perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah, baik melewati membran atau tidak. 3. Perpindahan molekul air melewati membran semi-permeabel dari lautan yang mempunyai konsentrasi air tinggi ke larutan dengan konsentrasi air rendah. 4. Perpindahan molekul atau ion pada transport aktif menggunakan energi sel. 5. Perpindahan darah dari satu orang ke orang lain. Nah, dari ragam data tersebut, pengertian dari osmosis terdapat pada nomor A1, B4, C2, D3, E5. Jawaban yang benar adalah D ya, 3 ya jawabannya. Pengertian osmosis ya pada nomor 3 yaitu perpindahan molekul air melewati membran semi-permeabel dari larutan yang mempunyai konsentrasi air tinggi ke larutan dengan konsentrasi air rendah. Nah, suatu jaringan memiliki ciri sebagai berikut. 1. Tersusun oleh serabut kolagen yang kasar.
bukan satu ya, A ya. A tersusun oleh serabut kolagen yang kasar. B terdapat kondrosit. C terdapat di cakram tulang belakang. D berwarna gelap keruh. Nah, jaringan tersebut adalah A tulang kompak, B tulang rawan fibrosa, C tulang spons, D tulang rawan elastis, E tulang rawan hialin. Maka jawaban yang benar adalah B ya, tulang rawan fibrosa. Persamaan antara sel prokaryotik dengan sel eukaryotik adalah keduanya memiliki A. membran inti, membran sel dan ribosom, B. membran sel, sitoplasma dan mitokondria, C. membran inti, ribosom dan DNA, D. dinding sel, membran sel dan lisosom, E. membran sel, DNA dan sitoplasma. Maka jawaban yang benar adalah E ya, membran sel, DNA, dan sitoplasma. Endositosis dan eksositosis adalah contoh peristiwa A. transport pasif, B. sintesis protein, C. pembelahan sel, D. transport aktif, E. transport sel. Maka jawaban yang benar adalah D ya, transport aktif jawabannya. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi jaringan epidermis pada tumbuhan adalah A. proteksi terhadap kehilangan air, B. melindungi jaringan di bawahnya, C. absorpsi air dan garam mineral, D. untuk pertukaran udara, E. untuk menyimpan cadangan air. Maka jawaban yang benar adalah E. untuk menyimpan cadangan air. Oke. Nah, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi ya, di situ linknya sudah ada. Dan sampai jumpa.